teman-teman, kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah berhasil sampai memunculkan navbar di dalam aplikasi kita, gitu ya. Jadi menunya kita tinggal akses di sini. Nah, kalau teman-teman nanti belum berhasil, coba pelajari lagi materi-materi yang sebelumnya. Nah, untuk di sesi 10 ini atau sesi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai model dan juga migration. Jadi ini adalah pattern MVC yang terakhir di bagian model, gitu ya. Nah, agendanya adalah kita akan membahas mengenai model migration versus table. Lalu ada eloquent ORM versus query. Itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini secara teori, Laravel ini memiliki eloquent. Jadi eloquent itu adalah ORM atau Object Relational Mapper yang digunakan untuk ini enjoy to interact with your database. Jadi kita akan menggunakan database itu secara interaktif gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan eloquent, setiap database ini biasanya memiliki terhubung dengan sebuah model. Jadi satu table akan terhubung dengan satu model. Jadi nanti si table tersebut itu akan menjadi representasi dari kelas model. Lalu selanjutnya adalah eloquent ini nanti memungkinkan kalian untuk melakukan perintah insert, update, dan delete records from the table as well. Jadi akan melakukan perintah CRUD lah istilahnya ya, dengan baik katanya ya. Nah, model sendiri ini disimpan di dalam directory app model. Lalu dia juga akan extend to inheritance ya ke dalam kelas model ya, model yang ada di Eloquent Database Illuminate. Lalu kalau kita mau membuat sebuah modelnya saja, kita cukup ketikkan make model artisan command ya, dengan nanti menambahkan model yang baru. Nah, lalu biasanya si model ini, karena model ini adalah representasi dari table, contoh seperti ini saya bikin di Word gitu. Nah, kalau teman-teman di table kemarin punya table students gitu ya, maka nama tablenya adalah students. Maka kita akan membuat sebuah model namanya adalah students gitu ya. Ingat, model itu kelas, jadi kalau kelas itu harus pakai Pascal case gitu ya, jadi huruf besar awalnya. Nah, tanpa diikutin dengan kata model kalau di model. Kalau di controller kan harus diikuti dengan controller. Nah, kalau model cukup tuliskan namanya saja. Gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya ada yang namanya database migration. Jadi database migration ini seperti version control gitu ya. Version control itu memungkinkan kita untuk membuat atau bekerja secara tim gitu untuk mengelola database atau mengelola aplikasi. Nah, di sini version controlnya untuk database. Jadi memungkinkan kalian untuk share application database schema definition. Nah, di sini di bold ya, database schema definition. Jadi database migration ini fungsinya untuk menjalankan perintah DDL. DDL itu kan DDL mana buat saya? Nah, perintah DDL ya. Jadi si database migration ini untuk menjalankan perintah DDL atau data definition language. Nah, DDL ini nanti berarti isinya hanya CRUD, create, lalu alter, dan drop. Sedangkan model nanti akan melakukan perintah yang namanya DML, yakni create atau insert, lalu update, dan delete. Selain DML juga DQL, data query language, yaitu perintah select. Jadi dua perintah ini bedanya ya. Jadi DDL itu oleh database migration, sedangkan DQL dan DML oleh model, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah database migration dan juga model, kita akan langsung praktek.
gitu ya. Kita akan membuat sebuah database akademik gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah database, teman-teman silahkan nyalakan tools examnya untuk phpMyAdmin dan juga Apache dan juga MySQL. Jadi silahkan buka exam, jalankan Apache dan juga MySQL. Kalau saya namanya adalah terminal. Nah, kalau sudah nyala, teman-teman coba cek dulu kalau phpMyAdmin ya. Nah, ini kalau sudah berarti udah aman. Nah, saya coba, ini udah ada database akademiknya, saya hapus dulu ya biar nanti sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman kan belum ada, jadi biarkan saja, abaikan. Nah, gitu. Nah, untuk membuat sebuah database, kita akan bikin sebuah database baru namanya akademik tadi ya. Jadi, teman-teman silahkan buka projectnya lagi. Nah, untuk konfigurasi database ini ada di file yang namanya .env. Jadi silahkan buka file .env. Di sini ada database connection. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan pengaturan teman-teman di database-nya ya. Pakai MySQL, hostnya adalah 127.0.0.1 atau localhost. Portnya hati-hati, ini biasanya kalau teman-teman install tugas kan ada VMware dan lain sebagainya, biasanya kegeser untuk portnya. Jadi cek portnya, port berapa untuk MySQL-nya. Nah, nama database-nya ganti menjadi akademik. Lalu username-nya kalian pakainya apa? Kalau defaultnya berarti root, passwordnya kosong. Kalau sudah di save, teman-teman jalankan PHP Artisan Optimize karena ada settingan yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah table atau database migration. Kita akan membuat sebuah faculty table. Contoh, kita akan membuat seperti ini. Kita punya table namanya adalah faculties. Nanti kolomnya ada ID, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Lalu juga ada misal kode itu varchar, misal kodenya nanti 4. Ini juga bukan primary key ya, tapi unique, nggak boleh sama. Lalu ada name, nama fakultas, varchar misal nama fakultas 100, ini not null. Kita akan bikin 3 kolom seperti ini. Nah, kemarin kan kita udah sempat bikin faculties controller ya. Nah, biar gak error, teman-teman silahkan buka dulu di folder app, http controller, ada faculties. Ini kalian delete saja dulu. Lalu kalau sudah, buka lagi di folder roots, web.php, cek ada faculties gak. Kalau misal teman-teman ada faculties, itu hapus aja. Jadi kemarin kita udah bikin misal root resource faculties ya, kayak gini, root resource. Nah, kalau ada yang root resource faculty, itu hapus dulu ya. Pastikan di sini nggak ada kata-kata faculty. Teman-teman Ctrl F aja, cari faculty. Kalau tidak ada berarti udah nggak apa-apa, save aja. Nah, kita akan bikin sebuah perintah untuk membuat sebuah model, termasuk migrationnya, termasuk juga kontrolnya sekaligus. Jadi silahkan nanti ketikkan di terminal, ini biar gak pusing, clear. Ketikkan perintah php artisan make tadi untuk membuat sebuah model, berarti make model. Ingat, nama model harus diikuti huruf besar. Faculty, lalu min mcr. Artinya min ini berarti selain kita bikin model, kita akan bikin migrationnya juga untuk sebuah tabelnya. Jadi kita nanti akan secara otomatis kebuatkan sebuah migration untuk membuat sebuah faculties table. CR ini berarti controller resource ya. Controller resource ini yang sudah terhubung dengan model faculty. Kalau sudah di enter, nanti akan kebuatkan 3 buah file. Yang pertama faculty model,
ini gitu ya. Dia tadi extend ke model. Model ini nanti disimpan di folder Illuminate Database Eloquent gitu ya. Lalu yang kedua, ini kalau mau diklik langsung pakai CTRL, klik aja. Yang kedua ada database skemanya. Ini di database skema ini otomatis akan membuat sebuah skema create, berarti skema itu adalah table. Membuat sebuah faculties. Faculties ini blueprint dari kelas table. Otomatis ada ID dan timestamp, nanti saya akan bahas. Terakhir adalah faculty controller. Nah, faculty controller di sini sudah berelasi dengan model faculty. Jadi di sini nanti store request, show faculty, edit faculty dan lain sebagainya ya. Ini sudah semua. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal kita bikin di migration. Nah, kalau teman-teman tadi nggak sempat klik migrationnya ada di mana, teman-teman silahkan buka. Migration itu ada di folder yang namanya database. Lalu ada migration. Nanti di paling bawah, ini biasanya nanti ada yang paling bawah. Diklik, ini ada faculties atau create faculties table. Nah, tadi kita akan membuat mana tadi tuh? Nah, kita akan membuat sebuah table. Yang pertama ID primary key auto increment. Nah, di sini sudah ada. Gitu ya. Oke. Sorry. Nah, this ID itu atau table ID itu berarti dia akan kebuatkan nanti di tabelnya adalah ID integer primary key auto increment. Auto increment tuh berarti nanti nambah setiap kali kalian insert ya. Jadi primary key-nya defaultnya adalah ID. Nah, sedangkan timestamp ini nanti akan kebuatkan ketika kalian input, nanti akan kebuatkan created add dan updated add. Jadi kapan dia dibuat dan kapan dia diubah. Nah, tinggal kita belum bikin yang dua lagi ya, kode dan name. Maka kita tinggal tambahkan tengah-tengahnya aja table. Lalu, nah setelah table ini, kalau ID ini bawaannya sama timestamp. Nah, kalau table, setelah table kita harus deklarasikan dulu tipe datanya apa. Karena di sini varchar, berarti tipe datanya adalah string. Kita akan membuat sebuah table bertipe data string dengan nama adalah kode. Panjang karakternya berarti kita tambahkan koma 4. Lalu indeksnya unique. Gitu ya. Yang kedua, kita bikin table string. Nah, namanya adalah name. Panjang karakternya adalah 100 gitu. Nah, kalau not null berarti secara default ini not null ya. Tapi kalau kalian pengen nama itu gak wajib diisi, pakai null label gitu. Itu ya. Tinggal nanti diikutin. Nah, kalau sudah simpan, lalu silahkan jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, sebelum menjalankan PHP Artisan Migrate gini. Si database transaction database migration ini selalu kebalikannya. Kalau up itu nanti yang akan dijalankan. Nah, kalau down itu adalah kebalikan. Nah, saya akan menjalankan gimana caranya memanggil yang down. Jadi, saya akan menjelaskan kalian ketika memanggil yang up gitu ya. Nah, caranya adalah untuk mengeksekusinya, teman-teman buka lagi terminal, ketikkan php artisan migrate, lalu enter. Nanti di sini akan ditanya nih, kalau kalian belum bikin database-nya di MySQL akan otomatis ditanya the database academic doesn't exist in the MySQL connection. Apakah kamu akan membuat? Kalian pilih yes atau diketik yes. Nah, ya, diketik yes, nanti enter. Nah, maka nanti akan kebuatkan sebuah database baru namanya academic dengan user table, password, file job, personal access token, dan faculties table. Nah, kalau kita lihat, kalian balik lagi ke sini, kita refresh. Di sini muncul academic, lalu ada faculties. Nah, di sini muncul nih ID, code, name, created add, dan updated add. Seperti itu. Ya. Nah, gimana Pak kalau ada perubahan? Saya pengennya ini 150. Nah, kalau ada perubahan, ini ketika kalian jalankan PHP Artisan Migrate lagi, tetap nothing to migrate. Artinya kalian nanti harus delete dulu.
gitu ya. Nah, kalau enggak, kalau memang belum ada datanya, teman-teman bisa jalankan PHP Artisan Migrate Fresh gitu ya. Nanti ke update datanya jadi 150. Nah, tapi kalau udah ada datanya, jangan sampai sekali-sekali ngerubah menjadi 150 dengan Migrate Fresh. Nanti datanya kehapus, kekosongkan. Nah, tugas kalian adalah gimana caranya manggil yang down gitu ya. Nah, artinya si aplikasi kalian sekarang sudah terhubung dengan sebuah database. Nah, kita coba selanjutnya akan menghubungkan gimana sih cara menampilkan datanya. Nah, gitu ya, menampilkan datanya dengan ORM. Nah, teman-teman, kita insert dulu aja deh datanya biar nanti kelihatan datanya muncul atau enggak ya. Jadi teman-teman buka si faculty table-nya, insert, lalu masukkan kodenya misal P01, misal fakultas teknik. Timestamp-nya teman-teman pilih juga gitu ya. Nah, tekan di luar, ini juga sama. Lalu nanti P002, ini ID-nya kosongin aja, fakultas bisnis atau manajemen. Kita pilih, ini juga pilih, lalu tekan go. Nah, kalau sudah seperti ini, close aja, karena ini buat uji coba dulu aja ya. Nah, kita akan hubungkan dengan si fakultas tadi. Nah, sebetulnya cara menghubungkannya kemarin bisa pakai apa namanya, resource root ya, root resource. Tapi karena kita akan belajar satu-satu gitu ya, gimana sih root resource itu isinya gitu ya. Nah, kita akan pakai cara manual dulu. Jadi silahkan buka yang pertama model fakultinya, cari aja faculty model. Yang kedua controllernya kalian aktif, faculty controller. Yang ketiga web.php. Nah, di web.php kita akan bikin satu-satu routingnya kayak gini ya. Jadi bikin dulu, kita akan sesi ini hubungkan untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data, di sini ada tulisannya nih, display a listing of resource. Berarti kita akan pakai aksi yang ini, yang index. Berarti teman-teman cukup bikin rute baru namanya get faculty, faculty controller. Nih, faculty controller, pastikan yang ini, kalian klik use, di atasnya sudah ke import. Kalau belum, silahkan ketikkan sendiri manual yang ini. Oke, di stop, terus ketikkan yang ini kalau belum muncul ya. Lalu lanjutkan kelas, kita hubungkan ke index. Kita kasih name. Name-nya adalah faculty.index. Save aja. Gitu. Kalau sudah, seperti biasa, PHP Artisan optimize, karena ada rute baru ya. Nah, kalau udah di optimize, nah kita akan konekkan. Karena gini teman-teman, karena kita buat sebuah faculty model, dan di sini di database-nya juga, kalian nggak usah ikutin. Di database-nya tadi migration, ini namanya fakultis jamak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah tulisan kayak gini, protected table sama dengan fakultis. Nah, nggak perlu. Jadi dia akan secara otomatis mencari table yang namanya fakultis. Tapi kalau teman-teman di sini faculty tapi nama tablenya nggak melalui migration, misal namanya fakultas, tetap harus ada ini protected table. Tapi kalau namanya jadi jamak dari faculty, tablenya fakultis, ini nggak usah pakai ini. Tapi langsung aja tuliskan protected. Kita deklarasikan kolom-kolom yang harus diisi oleh manual oleh user. Pakainya protected variable. Nah, kenapa manual? Yang manual itu maksudnya ini nih. ID ini otomatis, timestamp ini otomatis. Jadi yang harus diisi oleh user adalah kode dan name. Maka di sini masukkan kode, name. Nah, ini adalah atribut. Atributnya variable, tapi dideklarasikan dalam bentuk array. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, modelnya bisa di close. Kita balik lagi ke faculty controller. Nah,
Gimana caranya untuk memunculkan data yang ada di database? Nah, untuk memunculkan data yang ada di database, kalian bikin sebuah objek baru namanya fakultis. Kenapa namanya fakultis objeknya? Karena datanya yang dimunculkan adalah banyak. Cara memunculkan seluruh data, kalian kan perintah SQL-nya select asterisk from table. Kalau di sini berarti select, ini yang ininya nggak perlu diikutin, yang komentarnya ya, yang warna hijaunya. Select asterisk from faculties. Ini yang ini nggak perlu diikutin, saya jelaskan aja. Nah, di Laravel tadi kita pakainya object relational mapper atau ORM. Jadi kita tidak mengenal lagi yang namanya query SQL. Jadi semuanya berbasis objek. Nah, si model ini yang kemarin saya jelaskan, model ini akan berhubungan dengan si table. Maka kita panggil. Karena kita mau memanggil data yang sudah ada, kita nggak perlu keyword new. Kita hanya perlu panggil modelnya faculty. Nih, nanti use app model faculty (2) all. Nah, faculty all artinya dia akan memanggil seluruh data yang ada di faculty. Faculty ini representasi dari table faculties. Gitu ya. Nah, si faculty ini nanti disimpan di dalam objek faculty. Nanti kalau kalian pengen ngecek dulu, bisa di daidam $faculties titik koma. Gitu ya. Kalau kita panggil di sini secara manual, bakal loss 8000 faculty, enter, nih muncul ada 2 data dari model faculty, jumlahnya 2. Kalau kita buka satu-satu, ini ada di bagian atribut kode isinya P001 fakultas teknik yang pertama. Terus yang kedua ini di bagian atribut P002 fakultas manajemen. Artinya kita sudah berhasil mengambil data. Tinggal bagaimana kita mau memunculkan datanya ke dalam view. Berarti teman-teman tinggal bikin return view. Nanti teman-teman bikin folder faculties dot index. Tinggal koma compact faculties. Faculties ini berarti ngambil dari sini. Gitu. Kalau sudah, kita akan bikin di resource view, bikin folder baru, new folder faculties, lalu bikin file baru namanya index.blade.php. Gitu. Kalau sudah, kita desain, panggil extends layouts main add section and section, pakai yang main content. Misal kita bikin H1 data fakultas, kita bikin dalam sebuah table. Tadi tabelnya yang akan kita buat nanti nomor, kode sama nama aja. Berarti kita bikin table, lalu thead, di dalam thead nanti ada tr, di dalam tr ada th kali 3, gitu ya. Artinya kita akan bikin table, lalu di dalam table nanti dibungkus oleh thead, di dalam thead nanti ada tr, di dalam tr nanti ada th. Karena kita akan bikin sebuah 3 buah kolom. Enter. Nih, table, thead, tr, th, th, th. Tabelnya jangan lupa kita kasih kelas. Kelasnya namanya kelas table. Lalu tr, th. Nah, nanti masukin di sini nomor, gitu ya. Kode fakultas. Di sini nama fakultas. Nah, lalu gimana cara munculin datanya? Cara munculin datanya kita bikin tbody, enter. Nah, di dalam tbody ini karena datanya yang dikirimkan tadi adalah objek, kita pakai add for each. Ini yang saya bilang udah gak ada PHP. Semuanya pakai add ya, add for each, tutupnya end for each. Tadi paket yang kita kirimkan adalah faculties. Berarti kita bikin di sini faculties. Kita ubah pecah menjadi tunggal faculty. Gitu ya. Kalau sudah, kita bikin tr td kali 3. Karena kita akan bikin tr td-nya 3 kali. Nah, ini tinggal echo.
Oke, kalau nomor ini kalian defaultnya bikin pakai loop iteration. Jangan sampai typo ya. Kalau kode kita tinggal panggil fakulti panah, nanti akan muncul nih. Tuh, atribut-atribut yang ada di model fakulti. Gitu. Mudahnya kalau kita pakai Visual Studio Code. Terakhir, kita panggil di sini adalah fakulti name. Nah, kalau muncul kayak gitu berarti extensionnya benar dan kalian juga ngodingnya benar. Kalau sudah, kita coba refresh. Nih. Nah, artinya data kalian sudah muncul. Gitu. Biar gampang, di sini kita tambahkan menu ya. Berarti kita ke layout, header, kita copy yang home aja ini. Yang home li yang home ya, atau yang beranda, copy, simpan setelah li yang person. Di sini. Nav aktifnya hapus aja. Current page-nya juga ini hapus. Harapnya ini jadi fakultas. Harapnya kita arahkan ke yang fakulti tadi. Root fakulti index. Simpan. Kalau sudah, refresh. Nih, data fakultas, data person, data fakultas. Oke, materi sesi ini cukup sekian. Nanti kita minggu depan akan lanjut ke materi yang tambah data. Oke, terima kasih.